مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kemudian mazhab yang keempat, mazhab Hanabilah. Tadi saya katakan mujtahid mutlak jumlahnya 90 orang. Tapi kenapa hanya 4 ini yang eksis? Karena ada kaderisasi. Yang 90 yang lain itu hilang, tinggal nama mereka masih ada di dalam kitab-kitab. Abu Thawri Al-Kalbi, kemudian juga ada namanya Ibnu Sa'id, ada namanya Humaid, termasuk murid-murid Imam Syafi'i, ada yang derajatnya mujtahid mutlak. Tapi 4 mazhab ini punya murid yang banyak, apalagi mazhab Syafi'i. Nah, mazhab yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi yang menarik, Imam Syafi'i memadukan antara fikihnya Imam Malik, fikihnya Imam Abu Hanifah, karena sanad ilmunya sampai. Dan fikihnya orang Hijaz yang ada di Makkah, di Madinah itu terkumpul kepada Imam Malik sama Sufyan ibnu Uyainah. Beliau katakan laulahuma Imam Malik wa Sufyan ibnu Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Kalau tidak ada 2 orang ulama, Imam Malik dan Sufyan ibnu Uyainah, maka ilmu yang ada di Hijaz akan hilang. Maka Imam Syafi'i memadukan ini semua mazhab. Ahmad bin Hanbal, beliau dikatakan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam hadis, yahmilu hadzal ilma kullu khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama Islam ini akan dijaga setiap generasi oleh para ahli hadis yang terpercaya. Adanya mereka menghilangkan daripada takwilan orang-orang ekstrim. Orang-orang ekstrim di masa dulu namanya khawarij. Ketika ada ayat menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Jadi orang kalau tidak melaksanakan hukum Allah sudah langsung difatwa kafir semua, halal dibunuh. Itu kaum khawarij, sesat, menyimpang. Para ahli hadis ada membenarkan pemahaman yang salah ini. Ini maksudnya bukan kafir keluar dari agama Islam. Al kufru duna kufri. Ya, kufur duna kufri. Orang sholat meninggalkan sholat, man taraka sholatan muta'ammida faqad kafara jihara, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja, maka dia benar-benar telah kafir. Itu hadis. Tapi Imam Syafi'i tidak langsung menjelaskan secara tekstual, tidak langsung mengatakan orang meninggalkan sholat langsung kafir. Dia lihat sebab dulu. Karena orang meninggalkan sholat ada macam-macam orang jenisnya, niatnya. Ada yang karena malas. Kalau karena malas, kata Imam Syafi'i, fasik, dosa besar. Kalau sengaja meninggalkan karena menganggap tidak wajib, kafir. Dirinci oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Mau dia malas, mau dia mengingkari, pokoknya tinggalkan sholat, kafir. Itu Ahmad bin Hanbal. Makanya beliau punya mazhab memang itu sangat ketat dalam hukum. Maka terjadi dialog dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, wahai Ahmad bin Hanbal, kau mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir? Iya benar, wahai guruku Imam Syafi'i, kafir. Kemudian kalau mereka kafir, bagaimana cara untuk mereka masuk Islam? Kan sudah kafir. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat. Kalau sholat, dia otomatis masuk Islam. Imam Syafi'i mengatakan, bukankah sholatnya orang kafir tidak sah? Imam Syafi'i cerdas. Bukankah sholatnya orang kafir tidak sah? Imam Ahmad bin Hanbal terdiam. Iya benar juga. Itu berarti pernyataan yang benar dalam masalah ini yang tarjih dikuatkan oleh para muhadditsun seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani adalah tidak sampai kafir orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi kalau dia malas-malasan, dia fasik, dosa besar. Tapi dikhawatirkan dosa besar ini kalau dilakukan terus-menerus bisa mengeluarkan orang dari iman. Ada hadis Nabi katakan yafirru, ya sayati zamanun yafirru, ya akan datang satu zaman yafirun nas minal fuqaha wal ulama, orang-orang lari daripada ahli fikih dan para ulama. Maka Allah akan berikan 3 bala. Yang pertama yarfa'ullah
barakatan min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, yusallitu alaihim sultanan zaliman. Allah kirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhruju minad dunya bighairi iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia ini, artinya meninggal dunia, bighairi iman, tanpa membawa iman. Itu. Jadi hati-hati, dosa juga kadang-kadang kalau dilakukan terus menerus, dosa-dosa besar apalagi, itu bisa membawa orang keluar dari keislaman. Apalagi dosa-dosa yang menjurus kepada kekafiran dengan mengatakan sholat tidak wajib. Kafir. Itu kata Ibnu Hajar Haytham dan Az-Zahabi dalam kitab mereka Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Itu, kumpulan dosa-dosa besar. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini pun dipuji. Jadi zaman dulu ulama itu saling memuji, bukan saling menjatuhkan. Sekarang ini lucu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berbeda tapi saling memuji. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa. Dia katakan, Ahmad imamun fi thamani khisal. Imam Ahmad ini imam di dalam 8 hal. Imamun fil hadis. Imam Ahmad bin Hanbal beliau imam di dalam ilmu hadis. Imamun fil Quran. Beliau imam dalam ilmu Al-Quran. Imamun fil lughati, imam di dalam ilmu bahasa Arab. Imamun fi zuhdi, beliau imamnya orang-orang yang zuhud kepada Allah. Imamun fil faqri, imamnya orang fakir. Imamun fil wara', imamnya orang-orang wara'. Imamun fil ibadah, imamnya orang-orang ahli ibadah. Imamun fi sunnah, imamnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Ahmad bin Hanbal dipuji oleh Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i keluar dari kota Baghdad mau pergi ke Mesir, Imam Syafi'i mengatakan, kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha ahadan. Saya keluar dari kota Baghdad, saya tidak tinggalkan kota Baghdad seorang pun. Itu aura'ah wala atqah wala afqah min Ahmad bin Hanbal. Saya tidak tinggalkan seorang pun di kota Baghdad yang lebih waro', lebih takwa, lebih ahli fikih seperti Ahmad bin Hanbal, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini, beliau waktu meninggal dunia, disebutkan di dalam kitab Syarhu Ainiyah oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu diantarkan jenazah, ada yang mengatakan 1.500.000 orang. 1.500.000 orang mengantarkan jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Satu riwayat mengatakan 2 juta orang. Sampai-sampai orang-orang non-muslim yang ada di Baghdad pada waktu itu melihat jumlah manusia yang begitu besar, mereka bertanya-tanya, ini ada apa nih? Kok manusia sebanyak ini? Berpakaian putih. Orang-orang mengatakan, oh hari ini ada orang meninggal. Wah, orang meninggal kok bisa banyak? Siapa yang meninggal? Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis, imamnya orang Islam. Mereka katakan, kalau orang sebanyak ini hadir untuk mengantarkan jenazahnya, pasti ilmu agama yang dianut oleh beliau pasti benar. Karena pasti Tuhan akan menggerakkan hati manusia untuk menghadiri pemakaman jenazah orang yang dekat dengan Tuhannya. Gak mungkin ini kalau bukan karena undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya 20.000 orang masuk Islam. 20.000 orang masuk Islam melihat itu jenazahnya Ahmad bin Hanbal diantarkan oleh para pelayan.